Kadang ya, cuma butuh satu momen aja buat mengubah segalanya. Nah, kali ini kita bakal bedah gimana satu malam yang harusnya biasa-biasa aja malah berubah jadi tragedi yang ninggalin luka mendalam di jantung kota. Coba deh bayangin suasananya. Malam hari di perkotaan, di mana semuanya kelihatan normal kan? Pemandangan yang biasa banget kita lihat, sampai-sampai rasanya nggak mungkin ada bahaya apapun yang mengintai. Dan ya, lampu-lampu jalan menyala seperti biasa, ritme kota yang kita semua kenal setiap harinya. Tapi, di balik semua ketenangan ini, rasa aman yang terasa begitu nyata itu ternyata cuma ilusi. Dan disinilah momen krusialnya. Di tengah ketenangan itu, gak ada satu orang pun yang menyangka kalau di salah satu sudut Antapani, sebuah galian proyek sebentar lagi akan jadi lubang maut. Oke, sekarang kita masuk ke detik-detik kejadiannya. Dari yang tadinya tenang, mendadak jadi kacau balau. Cuma dalam hitungan detik. Semuanya terjadi cepat banget. Tanggal 4 Februari, tepat jam 7.35 malam, tiba-tiba tanah penyangga di sebuah proyek konstruksi ambrol. Seketika itu juga dinding beton langsung runtuh. Nggak ada peringatan, nggak ada waktu buat lari. Nah, yang bikin merinding itu bobotnya. Ini bukan cuma tembok biasa loh, ini beton seberat lebih dari 1 ton. Kebayang nggak sih, benda seberat itu langsung nimpa siapapun yang ada di bawahnya? Tanpa ampun. Begitu debu mulai menyebar, para saksi sempat dengar teriakan minta tolong. Tapi suara itu cepat banget hilang, diganti sama sunyi yang mencekam. Tanda kalau sesuatu yang benar-benar buruk baru aja terjadi. Oke, sekarang kita geser fokusnya. Bukan cuma soal kejadiannya, tapi soal manusianya. Karena ya, di balik setiap tragedi selalu ada cerita orang-orang di dalamnya. Kalau kita lihat angkanya, ada 3 korban. 1 orang, untungnya selamat. Tapi 2 lainnya, malam itu mereka nggak pernah pulang. Angka-angka ini kelihatannya simpel ya, tapi di baliknya ada cerita kehilangan yang luar biasa besar. Mereka adalah Muhammad Nizar, 25 tahun, dan Rika Yuliana, 40 tahun. Penting banget buat kita untuk nyebut nama mereka. Biar kita ingat, mereka bukan cuma statistik. Mereka itu manusia, punya kehidupan, punya mimpi, dan punya keluarga. Dan kutipan ini benar-benar ngegambarin semuanya. Intinya tuh di situ. Setiap korban itu adalah segalanya buat seseorang. Mereka adalah anak, anggota keluarga, dan sumber harapan buat orang-orang yang nungguin di rumah. Begitu tembok itu runtuh, pertarungan melawan waktu pun dimulai. Tim penyelamat langsung datang ke lokasi. Tujuannya cuma satu, mencari siapapun yang mungkin masih hidup di bawah reruntuhan. Suasananya di sana, wah tegang banget. Suara gergaji beton, jackhammer yang gak berhenti-berhenti, bener-bener memecah keheningan malam. Percikan api dari alat potong besi jadi satu-satunya penerangan di tengah gelap. Setiap detik berharga banget. Dan perjuangan mereka ini jelas gak gampang, malah penuh resiko. Coba lihat deh tantangannya. Medannya sempit, tanahnya nggak stabil, dan selalu ada resiko runtuhan susulan. Salah sedikit aja, bisa-bisa malah nambah korban. Kita harus ingat, di balik semua seragam dan alat-alat berat itu, mereka juga manusia biasa. Mungkin tangan mereka gemetaran karena adrenalin dan rasa takut, tapi hati mereka dipaksa buat kuat. Semua demi menyelamatkan nyawa orang lain. Ini keberanian yang luar biasa. Oke, setelah semuanya selesai, operasi penyelamatan berakhir, yang tersisa cuma lubang. Lubang secara fisik, tapi juga lubang di hati kita semua. Nah sekarang, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Ini dalam banget ya. Kehilangan yang sebenarnya itu bukan soal angka, tapi soal tawa yang gak akan pernah terdengar lagi. Soal masa depan yang terkubur di bawah reruntuhan beton. Dan kalau ada satu pesan utama dari semua ini, inilah dia. Keselamatan bukanlah formalitas. Tragedi Antapani ini jadi pengingat yang pahit banget kalau keselamatan, entah itu soal standar proyek, pengawasan, apapun itu, bukan cuma aturan di atas kertas. Ini soal hidup dan mati. Ini udah jelas banget kan, hubungan sebab akibatnya. Satu kelalaian aja, satu standar yang diabaikan, bisa berujung pada kehilangan yang nggak akan pernah bisa digantiin. Ujung-ujungnya yang tersisa buat kita adalah sebuah harapan, atau mungkin sebuah tuntutan. Semoga nggak ada lagi lubang yang menelan nyawa, dan semoga nggak ada lagi keluarga yang harus merasakan duka seperti ini akibat tragedi yang mestinya bisa dicegah. Pertanyaannya sekarang,
Apa yang harus kita lakukan bersama untuk memastikan hal ini tidak terulang lagi?